FEB dan KVK untuk kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Wina akan coba menjelaskan secara langsung tentang FEB dan KVK. Kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari FEB, kita harus menentukan atau mencari terlebih dahulu faktor dari bilangan yang ditanyakan. Contohnya faktor dari 12 berapa? 1. Ya, ingat ya bahwa faktor adalah bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Ya, 12 bisa dibagi 1, kemudian juga bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 12. Kemudian faktor dari 18 berapa? Yaitu 18 bisa dibagi 1, bisa juga dibagi 2, bisa dibagi 3, kemudian bisa dibagi 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, bisanya dibagi 6, kemudian dibagi 9, dan bisa dibagi 18. Nah, faktor persekutuan dari 12 dan 18. Angka berapa saja faktor persekutuan? Ingat, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kita lihat faktor yang sama yaitu 1, kemudian 2, 3, sudah ya sampai 3, dan 6. Dan 6 ya. Di sini ada 6, di sini juga ada 6. Lalu berapa FEB-nya? FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Lihat, dari faktor persekutuan bilangan berapa yang nilainya paling besar? Yaitu 6. Jadi FEB-nya dari 12 dan 18 adalah 6. Kemudian kita menentukan KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Untuk mencari atau menentukan KPK, kita harus mencari terlebih dahulu kelipatan dari bilangan yang ditanyakan. Contohnya berapakah kelipatan dari 2? Ya, 2 kelipatannya, ingat bahwa kelipatan adalah mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan asli. Jadi 2 dikalikan dengan 1, hasilnya 2, dikalikan 2, 4, dikalikan 3, 6, dikalikan 4, 8, dikalikan 5, 10, dikalikan 6, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 3. Nah, sama dikalikan dengan bilangan asli. Mulai dari 1. Kali 1, 3, dikali 2, 6, dikali 3, 9, dikali 4, 12, dikali 5, 15, dikali 6, 18, dan seterusnya. Nah, kita cari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuannya berapa? Yaitu angka berapa yang sama? Ada 6 dan 12. Juga seterusnya ya. Nah, jadi berapa KPK dari 2 dan 3? Dari 2 dan 3, nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lihat, yang terkecilnya adalah 6. Jadi 6 adalah KPK dari 2 dan 3. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita bisa menentukan FEB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Ingat, untuk menghitung atau mencari faktorisasi prima, kita harus menggunakan bilangan prima. Ingat ya bahwa bilangan prima adalah
bilangan yang lebih dari 1, kemudian yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima hanya mempunyai 2 faktor. Bilangan prima dimulai dengan angka 2. Nah, selanjutnya yaitu 3. 2 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri yaitu dibagi 1 dan dibagi 2. Jadi faktornya hanya 2. Kemudian 3 juga seperti itu. Selanjutnya bilangan prima berikutnya adalah 5. Kemudian 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Intinya yang hanya memiliki 2 faktor. Contohnya di sini tentukan FEB dan KPK dari 20, 28 dan 32 dengan cara faktorisasi prima. Nah, kita bisa menggunakan pohon faktor. Untuk bilangan 20, kita bagi terlebih dahulu dengan menggunakan bilangan prima dimulai dari bilangan yang paling kecil yaitu 2. Hasilnya 10. 10 masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. 5 adalah bilangan prima. Maka untuk pembagiannya kita stop sampai di sini. Kemudian untuk kita lingkari ya bilangan primanya. Selanjutnya 28. Kita cari faktor primanya. Dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, hasilnya 14. Kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 7. 7 adalah bilangan prima. Maka stop sampai sini. Kita lingkari bilangan primanya. Kemudian 32. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, hasilnya dibagi 2 bisa ya, hasilnya adalah 16. 16 masih bisa dibagi 2, hasilnya 8. 8 juga masih bisa dibagi 2, hasilnya 4. 4 masih bisa dibagi 2, hasilnya 2. Berarti faktor primanya adalah 2. Nah, kita tuliskan faktorisasi prima dari 20. Faktorisasi prima dari 20. Tulis ya faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5, atau karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 28. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 7. Karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 7. Kemudian 32. Hitung 2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 5, maka 2 pangkat 5. Lalu berapakah FEB-nya? FEB dari 20, 24 dan 32 adalah, untuk FEB kita cari dari faktor prima dari ketiga bilangan yang faktor prima yang sama, yaitu 2 dengan pangkat terkecil. Pangkat yang paling kecil berapa? Nah, di sini 2-nya pangkat 2, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 5. Dari ketiga faktor prima pada setiap bilangannya, pangkat yang terkecilnya adalah 2. Atau hasilnya 2 pangkat 2 adalah 4. Seperti itu ya. KPK-nya, KPK dari 20, 24 dan 32 adalah, nah, untuk KPK kita tuliskan semua
bilangan primanya ada angka berapa saja? Ya, ada angka 2 dikali, disertai dengan perkaliannya ya, dikali 5 dikali 7. Nah, untuk KPK, jika ada bilangan yang sama, maka kita tuliskan bilangan dengan pangkat terbesar. Di sini 2 pangkat terbesarnya adalah 5. Untuk 5 cuma ada 1 dengan pangkat 1. 7 pun juga demikian. Jadi 2 pangkat 5 dikali 5 dikali 7 hasilnya. Jadi KPK dari 2 pangkat 5 KPK dari 20, 24 dan 32 adalah 2 pangkat 5 dikali 5 dikali 7 hasilnya adalah 1120. Ini adalah KPK-nya. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan FEB dan KPK dengan menggunakan tabel. Bagaimana caranya? Kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, kita tuliskan bilangannya. Kita menggunakan bilangan yang tadi ya, 20, 24, 20, kemudian 24, dan 32. Nah, untuk pembagiannya kita mulai dengan bilangan terkecil, bilangan prima terkecil. Nah, bagi berapa? Dibagi 2. Bisa ya semuanya, 20 dibagi 2, 10, 24 bagi 2, 12, 32 dibagi 2 adalah 16. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2. Masih bisa semuanya. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. 16 dibagi 2, 8. Kemudian jika dari ketiganya masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkan lagi ke bawah. Masih tetap 5. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. 8 masih bisa dibagi 2, hasilnya 4. Nah, 5, 3, dan 4. Dari ketiga bilangan ini masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu 4. Kita tuliskan lagi. 5 karena tidak bisa, kita masih turunkan. 3 juga sama, kita turunkan. Kemudian 4 dibagi 2 bisa, hasilnya 2. Nah, masih ada yang masih bisa dibagi 2, yaitu 2. Kita bagi lagi 2, yaitu 5-nya diturunkan, 3 diturunkan kembali, 2-nya dibagi 2, hasilnya 1. Nah, selanjutnya karena jika dibagi 2 lagi tidak ada bilangan yang bisa dibagi dengan 2, maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya dengan dibagi 3. Nah, 5 tidak bisa dibagi 3, maka diturunkan kembali ke bawah. 3 bisa dibagi 3, hasilnya 1. Dan 1 tidak bisa dibagi 3, kita turunkan 1. Selanjutnya, karena ketiga bilangan yaitu 5, 1, dan 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 5 dibagi 5 bisa, hasilnya 1. 1 tidak bisa, turunkan, sama ya. Nah, ketika hasil akhirnya sudah mencapai 1 semua, atau hasil akhirnya bilangan 1 semua, maka kita stop pencarian sampai dengan di sini. Jadi untuk menentukan FEB dan KPK dengan tabel adalah hasil akhir dari semua bilangannya harus angka 1 ya. Ini sudah angka 1 semua, maka kita tinggal menentukan FEB-nya. FEB-nya adalah cari bilangan prima yang bisa membagi ketiga bilangan tersebut. Nah, bilangan primanya coba kita perhatikan. Untuk bilangan prima pertama bisa membagi ketiga bilangannya, berarti kita tuliskan 2. Kemudian bilangan prima kedua
Masih bisa ya membagi ketiga bilangan tersebut, yaitu dikalikan lagi dengan 2. Bilangan prima selanjutnya tidak bisa membagi semua bilangannya, pun selanjutnya juga tidak bisa, maka FEB-nya yaitu 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian KPK. Berapakah KPK-nya? Untuk KPK kita tuliskan semua bilangan prima dari atas sampai bawah. Semuanya. Kita hitung ya duanya. Duanya 1, 2, 3, 4, 5. Duanya ada 5, berarti 2 pangkat 5 dikalikan 3. Kemudian dikalikan terakhir 5. Nah, jadi berapa hasilnya? Yaitu 482. Seperti ini cara mencari FEB dan KPK dengan menggunakan tabel. Ingat, hasil akhir dari semua bilangannya yaitu harus 1 semua. Jika sudah semuanya 1, maka kita baru bisa menentukan FEB dan KPK-nya. Untuk FEB, cari bilangan prima yang bisa membagi ketiga bilangannya. Ya, kemudian untuk KPK, kita tuliskan semua bilangan primanya disertai dengan perkalian. Maka itu adalah KPK-nya. Sekian penjelasan dari Bu Ina untuk materi FEB dan KPK. Mudah-mudahan Soli-Solihah paham. Jika memang belum ada yang difahami, silakan tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.